Assalamualaikum semuanya. Kasus yang akan saya bahas kali ini adalah pengingat kalau kita nggak boleh menilai seseorang dari tampak luarnya. Karena kalau kita sampai ketipu dengan penampilan seorang psikopat, bisa-bisa kita nggak hanya almarhum, tapi juga jadi es krim. Selamat datang di Arindo Star. Estibaliz Carranza lahir di Meksiko lalu pindah ke Spanyol bersama keluarganya ketika Estibaliz berusia 5 tahun. Biar gampang, kita sebut aja Estibaliz ini Esti ya. Ayah Esti bernama Armando Lopez. Ayahnya seorang psikolog. Tapi sayangnya, ayah Esti ini posesif banget dan suka mengontrol. Sejak kecil, Esti dibentuk untuk jadi sosok yang sempurna. Esti harus sopan, harus kelihatan cantik, dan gak boleh membantah. Pokoknya sempurna. Pola asuh itu menciptakan paradoks di dalam diri Esti. Esti ngerasa kayak princess, tapi di saat yang sama Esti ngerasa enggak punya kuasa atas hidupnya sendiri. Setelah dewasa, Esti pindah ke Vienna, Austria. Esti pengen ngebuktiin kalau dia bisa sukses tanpa bayang-bayang ayahnya. Disitulah Esti bertemu dengan Holger Holz. Holger adalah pria Jerman yang awalnya kelihatan baik, lalu mereka menikah dan menjalankan bisnis es krim. Tapi setelah beberapa bulan, sifat Holger berubah. Holger nggak mau kerja, kasar secara verbal, dan sering merendahkan Esti di depan umum. Esti lalu menceraikan Holger, tapi di Austria, hukum properti dan bisnis sangat rumit. Meski secara hukum udah bercerai, Holger menolak pindah dari apartemen yang digunakan untuk jualan es krim tersebut. Entah gimana aturan di Austria ya, tapi setelah cerai, mereka tetap tinggal satu apartemen. Karena satu apartemen, Holger tetap aja ngata-ngatain Esti. Holger bilang kalau Esti nggak berguna dan es krimnya nggak akan sukses. Bayangin tekanan mental Esti. Setiap hari kamu harus ngelayanin pelanggan es krim sambil senyum. Lalu setelah itu kamu naik ke atas apartemen dan ngelihat pria yang kamu benci duduk di sofamu, ngetawain kamu. Itulah titik di mana si princess yang sempurna itu mulai mikirin cara yang paling gelap untuk mengakhiri hidup Holger. Pada sore hari di tahun 2008, Esti pergi ke lapangan menembak. Esti berlatih menembak dengan pistol Beretta kaliber 22. Teman-temannya mengira kalau Esti hanya nyari hobi baru. Padahal Esti sedang mempersiapkan pembersihan. Beberapa hari kemudian, saat Holger sedang duduk membelakangi Esti di depan komputer, sedang main game, Esti mengambil pistolnya. Tanpa kata-kata, Esti menembak kepala Holger. Satu kali menembus tengkoraknya, Holger tersungkur. Tapi Esti nggak berhenti. Dia menembak lagi di bagian pelipis untuk mastiin Holger pensiun selamanya. Esti duduk ngeliatin mayat Holger, lalu baru kepikiran kalau mayat Holger berat banget. Disinilah letak kengerian yang bikin kasus ini viral di zamannya. Esti keluar untuk beli gergaji mesin. Setelah balik ke apartemennya, dia ngetes gergajinya. Tapi suara gergaji mesin itu terlalu bising dan bisa bikin tetangga apartemen sebelah curiga. Terus solusinya gimana? Esti nyalain mesin pembuat es krim dengan volume maksimal. Suara wiring mesin es krim yang konstan menutupi suara mesin gergaji yang sedang memotong tulang mantan suaminya. Setelah itu, Esti mengambil potongan-potongan daging itu lalu memasukkannya ke dalam freezer. Ya, pastinya di freezer bareng es coklat sama es taro atau keju. Berhari-hari es krim yang dijual itu ya satu freezer dengan potongan tubuh korban. Oke, potongan-potongan korban udah aman di dalam freezer, tapi nggak selamanya, harus dibuang kan. Di sini nih yang bikin kasusnya jadi super gelap. Pada September 2008, Esti membuang bagian-bagian korban itu dengan cara menghancurkan bagian korban lalu diaduk dengan adonan es krim dan dimasukkan ke wadah es krim. Tapi bukan untuk dijual. Ya udah, dijadiin es krim aja terus ditaruh di freezer es krim. Semua bagian korban dijadiin es krim kecuali kepala korban yang udah membeku di dasar freezer. Terakhir, freezer itu diisi dengan beton. Lalu mendorong freezer es krim itu disembunyikan di basement toko es krimnya. Oke, lalu ketika kerabat Holger nanya tuh, mana Holger? Esti bilang Holger udah pindah ke India. Karena Esti ini baik secara persona ya, mereka percaya-percaya aja. Setelah masalah Holger selesai, Esti nggak ngerasa bersalah. Sebaliknya, Esti ngerasa bebas. Beberapa minggu kemudian, Esti bertemu dengan laki-laki lain bernama Manfred. Hubungan mereka langsung dekat, lalu menjalin asmara.
Bagi Esti, saat itu Manfred adalah segalanya. Esti bahkan bikin tato nama Manfred di tubuhnya. Hubungan mereka baik, tapi nggak lama. Sama kayak hubungan Esti sebelumnya, Manfred ini ternyata seorang bajingan. Manfred sering tidur bareng wanita lain. Esti diperlakukan semena-mena. Saat itu Manfred memaksa Esti untuk ngelakuin operasi kayak ngecilin hidung, ngencengin wajah, dan nebelin bibir. Karena Manfred menganggap bibir Esti terlalu tipis. Puncaknya adalah ketika Manfred bilang kalau sampai kapanpun Manfred gak pengen punya anak dengan Esti. Alasannya karena Manfred ternyata udah punya anak dengan hubungan lain. Iya, gitu. Esti didorong lagi sampai batas kesabarannya. Niat jahat muncul lagi. Esti belajar dari kesalahannya di penghabisan pertama. Dia berlatih menembak lagi di lapangan tembak dan berencana untuk menutupi lantai dan dinding dengan lembaran plastik agar ruangan gak dipenuhi darah setelah penembakan. Lalu pada malam tanggal 21 November 2010, Manfred dan Esti baru pulang dari jalan-jalan. Esti nungguin Manfred tidur lalu diam-diam memasang lembaran plastik di lantai dan dinding. Setelah rapi, Esti meletakkan senjatanya di belakang kepala Manfred dan menembaknya 4 kali. Lalu proses pembersihan yang sama dilakukan. Gergaji mesin es krim sebagai kamuflase, diwadahi es krim lalu dibeton. Esti menyembunyikan mantan-mantannya di gudang basement, ditumpuk di antara es krim dan stok sirup. Tapi kali ini, hilangnya Manfred menarik banyak perhatian. Banyak orang nanyakin, yang nyariin. Di titik itu, Esti bingung mau jawab apa ya kan? Jadi Esti bilang dia nggak tahu. Agar lebih rapi menurut Esti mutusin untuk ngelaporin hilangnya Manfred ini ke polisi. Polisi ya bertindak, tapi ya gimana, Manfred udah jadi es krim. Pada tanggal 6 Juni 2011, sebuah pipa pecah di basement toko es krim Esti. Esti minta bantuan ke tukang ledeng untuk betulin. Ya udah, tukang ledeng datang untuk betulin pipanya. Tapi apa yang ditemukan oleh 2 tukang ledeng di basement Esti itu sangat mengerikan. Salah satu kaki Manfred mencuat keluar dari salah satu freezer yang mengarahkan polisi ke sisa-sisa tubuh yang lain. Kebesokan harinya, pada tanggal 7 Juni 2011, tetangga apartemen Esti bilang ke Esti, kemarin tukang ledeng bilang ke aku, katanya di basement Mbak Esti itu ada mayat. Tetangganya curiga kalau mayat itu adalah Manfred. Dan itu bikin Esti ketakutan. Esti lalu mengosongkan rekening banknya. Esti pergi ke bandara. Esti beli tiket ke Paris, tapi itu nggak jadi soalnya Esti takut polisi udah nungguin Esti di bandara. Dan kecurigaan Esti itu ternyata benar, karena polisi emang udah standby di bandara. Esti lalu check-in di sebuah wisma di Tolmezzo dan pergi kebesokan harinya untuk menghindari polisi. Pada titik itu, Esti semakin takut, lalu Esti mutusin untuk menginap semalam di sebuah hotel dengan seorang pria yang baru dia temui, baru kenal. Di hotel, Esti bilang ke pria itu kalau Esti pengen bundir. Esti udah frustasi. Esti bahkan nyeritain tentang bagian-bagian tubuh korbannya. Of course, pria itu takut terlibat kan. Jadi, pria itu keluar sembunyi-sembunyi lalu ngubungin polisi. Dan pada jam 7:30 pagi tanggal 10 Juni 2011, polisi berhasil menangkap Esti. Setelah bagian-bagian tubuh korban berhasil identifikasi, Esti mengakui kejahatannya dan menjelaskan bagaimana dia memotong-motongnya dan menaruhnya di dalam wadah es krim sehingga menghasilkan es krim yang sangat lembut. Kasus ini langsung viral di Austria dan Spanyol. Beberapa orang berspekulasi kalau pasti ada orang lain yang membantu Esti dalam penghabisan dan pemotongan tubuh karena tubuh Esti ini kecil. Tapi beberapa orang lain gak setuju, karena siapapun yang bekerja di toko es krim pasti punya lengan yang kuat untuk menyendok es krim yang masih beku. Dan Esti juga gak pernah mengakui bahwa ada orang yang membantunya dalam kejahatannya. Menurut psikiater, Esti dianggap sangat berbahaya. Dan pada dasarnya Esti ini sehat secara akal dan bisa bertanggung jawab dengan kejahatannya. Psikiater mengatakan kalau Esti dibebaskan lagi, Esti hampir pasti akan menggunakan gergaji mesinnya lagi. Esti sering menempatkan dirinya dalam situasi di mana dia jadi budak yang harus patuh, lalu menggunakan perasaan terjebak dan dilecehkan untuk membenarkan penghabisan itu. Sejauh yang Esti yakini, para korban pantas diperlakukan seperti itu. Pada tanggal 5 September 2012, persidangan dimulai dengan lancar. Esti nggak membantah semua perbuatannya. Tanggal 22 November 2012, hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup pada Esti. Pada Agustus 2016, Esti dipindahkan dari penjara wanita Austria ke penjara Austin di Austria Hulu. Alasan pemindahan itu karena Esti mencoba menghabisi 2 napi lain. Saking berbahayanya Esti ini sampai dipindahin ke penjara
pria loh. Ya tentu aja ruangannya beda, nggak kumpul sama cowok. Saya nggak tahu ya gimana pendapat kalian, tapi menempatkan seseorang wanita di penjara khusus pria kayak nggak masuk akal, nggak seharusnya dilakukan. Tapi kalau kita ngelihat kejahatan Esti ke korban-korbannya, justru para pria-pria itulah yang seharusnya lebih takut. Baik, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Kalau kalian pengen saya ngebahas kasus lainnya, komen di bawah. Tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.